Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Oke teman-teman, masih bersama saya, ketemu lagi di channel Kang Kenong Official. Untuk malam hari ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari kemarin atau episode berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tradisi atau adat Jawa untuk memasang polo atau munggah mulu ya. Kalau orang dahulu, karena mungkin dahulu masih banyak kayu ya, jadi orang dulu itu apabila membangun rumah, polonya pasti pakai kayu ya. Nah, ini yang saya mau utarakan atau mau saya jelaskan. Di sini adalah tradisi munggah mulu itu. Di dalam tradisi Jawa, munggah mulu itu ada beberapa hal untuk syarat-syarat atau beberapa hal yang menyangkut ritual prosesi munggah mulu. Yang pertama adalah tebu bersama atau tebu yang dicabut, kalau bisa tebu wulung ya. Tebu wulung itu tebu hitam. Kalau orang Jawa biasanya sudah paham mengenai tebu wulung ya. Nomor duanya adalah padi atau pari sawit. Pari sawit atau pari satu rimbun. Jadi ritual prosesi adat Jawa munggah mulu itu kalau di zaman dulu itu punya maksud atau punya filosofi, maksud supaya rumah yang didiami itu bisa membawa berkah. Jadi menyeluruh teman-teman ya. Membawa berkah itu berkah keselamatan, berkah untuk berhasil sandang pangannya, berhasil atau mendapat anugerah pekerjaan, ekonomi, jadi global. Jadi kenapa harus diadakan prosesi ritual munggah mulu? Supaya dalam menjalani kehidupan yang mendiami rumah mendapatkan berkah dari Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mendapat pengayoman, keberhasilan di dalam ekonomi, dan tetap diayomi dalam kesehatannya gitu. Dan dijauhkan dari mara bahaya, atau kalau orang Jawa bilang lir sang ing sambikala gitu. Lah di sini akan saya jelaskan satu-satu apa saja yang dibutuhkan dalam ritual adat Jawa munggah mulu ya. Satu yang dibutuhkan adalah tebu yang dicabut seakar-akarnya ya. Kalau bisa itu tebu wulung ya. Tebu wulung itu tebu hitam. Jadi kalau orang Jawa pasti tahu tebu hitam itu yang bagaimana. Nomor dua, padi satu ikat atau pari sawit. Nomor tiganya bendera merah putih. Nomor empatnya paku emas, kelapa, juga daun kayu salam bersama daunnya ya. Jadi pohon salam yang dipotong bersama daunnya ya. Jadi kayu salam bersama daunnya. Nomor 5-nya duit kepeng atau duit kericik ya. Nomor 6-nya itu jajan pasar, ayam satu ingkung atau ayam utuh yang diolah sama pisang. 7 pakaian sekeluarga. Nomor 8-nya itu payung. Nomor 9-nya adalah kelapa.
Oh iya, yang paku emas tadi itu digandengi bersama kendi, ditambahi kendi ya. Kalau yang paku emas tadi ya, tadi kendi, paku emas sama pohon salam bersama daunnya. Filosofi dari tebu yang dicabut sama akar-akarnya itu adalah supaya yang mendiami rumah bisa membuat si penghuni rumah istiqomah atau selalu ingat berbuat baik kepada sesama, terus mengayomi isi rumah. Nomor duanya yang padi satu ikat atau padi satu wit, pari sakwit itu maksud filosofinya adalah padi sendiri adalah simbolis dari makan ya. Jadi si penghuni rumah supaya satu tidak kekurangan makan. Nomor duanya filosofinya adalah padi itu semakin berisi semakin menunduk. Jadi intinya apabila si penghuni rumah itu semakin sukses, dia semakin menunduk, jadi semakin merendah diri gitu ya kepada lingkungan sekitar, tidak sombong dan lain-lain ya, seperti itu. Kelapa sendiri mempunyai filosofi berguna semuanya, dari mulai pohon atau batang kelapa, buahnya, daunnya dan lain-lain. Jadi intinya adalah si penghuni rumah itu berguna bagi sesama. Apapun yang ada di rumah itu berguna bagi sesama ya. Bendera merah putih itu ada hubungannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu ya. Si penghuni rumah diberi kemerdekaan oleh Allah SWT atau Sang Pencipta ya. Jadi dalam melakukan apapun diberi kemerdekaan, dalam arti bukan hanya bebas ngawur, itu enggak, bebas yang bertanggung jawab. Intinya dari filosofi bendera merah putih seperti itu. Inti dari filosofi kendi, paku emas dan pohon salam, batang salam bersama daunnya adalah intinya memohon pengayoman dari Sang Pencipta. Paku emas sendiri intinya adalah supaya penghuni rumah mendapat kejayaan dan ditindik atau dipaku pakai paku emas, itu maksudnya supaya selalu menetap gitu ya. Dan daun salam sendiri adalah perlambang mendapat keselamatan. Untuk yang berikutnya adalah uang kepeng atau uang kericik. Filosofinya di situ adalah masalah ekonomi ya. Jadi yang penghuni rumah supaya nanti tidak kekurangan ekonominya. Jajan pasar, ingkung atau ayam satu ekor yang dimasak bersama pisang satu tundun atau satu batang itu yang utuh itu loh, supaya pandai bermasyarakat, selalu diterima di masyarakat. Kita bisa dalam itu hanya ucapan syukur dengan selamatan. Yang berikutnya adalah pakaian keluarga yang digantungkan di atas ya, bersama polo tadi. Intinya adalah supaya, kalau dalam bahasa Jawa pakaian adalah ageman. Ageman itu baju itu ya, filosofinya yang kita pakai sehari-hari supaya dilihat orang itu pantas ya. Jadi kita bisa membawa diri di lingkungan sekitar seperti itu. Payung juga menjadi salah satu syarat munggah molo supaya yang penghuni rumah mendapat ketentraman, dijauhkan dari mara bahaya, musibah dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup sekian dulu yang saya utarakan. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada yang lebih tahu, monggo ditambahkan di bawah kolom komentar. Semoga bermanfaat. Selamat malam, salam Rahayu.